Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Diana Stari. Di sini aku mau cerita-cerita sedikit lah ya. Ya aku sih nyebutnya cerita aja lah, bukan kayak ngasih tips atau gimana gitu, enggak lah gitu kan. Lebih ke cerita aja lah. Jadi kemarin itu teman-teman aku ada yang nanya kayak gini, Mbak, gimana sih caranya biar kita itu cepat hafal Quran? Gimana sih caranya biar kita mau ngafal Quran? Gimana sih caranya biar kita tuh cepat hafal juz 30 atau juz 29 atau mungkin juz yang lain di dalam Quran gitu kan? Aku jujur ya, yang ditanya kayak gitu malu loh gitu kan. Kenapa malu gitu? Ya aku, hafalan aku tuh gak seberapa gitu kan. Hafalan aku tuh sedikit gitu kan. Hafalan tuh masih sedikit, dan mungkin di luar sana tuh banyak banget orang yang hafalannya lebih banyak dari aku, yang hafalannya lebih mungkin dari aku, yang tiap hari, tiap saat dia murojaah, yang tiap hari, tiap saat dia itu baca terjemahnya, baca tafsirnya, dan makhrajul hurufnya juga lebih benar dari aku gitu kan. Ya aku, ya malu gitu kan. Cuma di situ aku mikir lagi, kenapa mereka mau sama aku? Kenapa mereka misalnya lebih mau nanya ke aku ketimbang orang-orang yang lain gitu kan? Ya aku mikirnya, oh mungkin, maaf ya di sini ada suara-suara motor karena emang deket sama jalan raya. Pas teman-teman aku nanya kayak gitu ya aku mikir kan, maksudnya oh mungkin mereka nanya kayak gitu ke aku ya karena mungkin mereka itu lebih nyaman sama aku, mereka lebih nyaman nanya ke aku, mereka lebih tertarik sama cara aku ngafal Quran itu gimana gitu kan. Ya walaupun emang hafalan aku masih sedikit lah ya gitu kan. Sebelum aku masuk ke istilahnya yang dibilang orang itu tips ngafal Quran ala aku yang aku sampaikan ke teman aku mau cerita sedikit lah ya. Aku mau cerita dulu. Jadi awal mula aku ngafal Quran itu awalnya ya karena tertarik sama surah Al-Mulk ya. Gak tahu kenapa sih. Awalnya aku tuh baca-baca ya artikel di internet gitu kan. Aku baca-baca lah. Nah, ada di situ tuh bilang lah, di artikel itu bilang ada orang yang udah meninggal, jasadnya tuh wangi banget pas dimandiin, dan sampai dikuburinnya pun dia baunya tuh wangi gitu kan, harum banget gitu sih gitu kan. Nah, yang istilahnya yang kremasiin si jasad orang yang meninggal itu ya, mereka nanya dong, otomatis banyak yang nanya ke keluarganya, ini kenapa kok baunya wangi banget gitu kan. Ya mungkin nanya, pertanyaannya kayak gitulah gitu kan. Ternyata selama hidupnya orang itu tuh tiap malam, tiap mau tidur baca surah Al-Mulk. Ya aku yang baca kayak gitu, yang baca artikel kayak gitu ya langsung dong misalnya kayak, ya aku juga mau dong nanti kalau misalnya aku meninggal jasad aku baunya wangi. Apalagi dalam sebuah hadis kan juga disebutin ya, kalau orang yang baca surah Al-Mulk tiap malam sebelum tidur itu tuh nanti ketika orang itu udah meninggal, ketika orang itu udah gak ada, dia tuh diampuni dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur, misalnya gitu kan. Ya aku mau dong, misalnya kayak aku langsung nanamin ke diri aku kayak yang, ya aku mau gitu kan. Aku kayak yang, ya aku mau kayak gitu. Kalau misalnya nanti aku meninggal, mau badan aku baunya wangi, aku juga mau dijauhin dari siksa kubur, misalnya gitu kan. Aku gak mau ditanya macam-macam sama malaikat munkar nakir di alam kubur, misalnya gitu kan. Awal mulanya gitu, tiap malam itu tuh aku baca ya baca aja gitu, nggak ada unsur ngafal atau gimana. Itu
emang awalnya kan emang gak ada niatan buat ngafal ya, emang gak ada niatan, bener-bener gak ada niatan sama sekali buat ngafal Quran misalnya gitu kan. Aku baca lah tiap malam, kayaknya ada kali sebulan aku rutin tiap malam aku baca Quran, baca Al-Mulk sebelum tidur ya. Tahu-tahu hafal sendiri gitu, maksudnya kayak aku nih mau baca gitu kan, aku baru ayat 1, tahu-tahu aku udah langsung lancar aja gitu tanpa ngelihat Quran aku gitu, tanpa ngeliat Quran aku tuh langsung kayak ke ayat 5, ke ayat berapa kayak gitu, langsung hafal aja gitu kan. Terus ditambah waktu itu yang awalnya ya, terus waktu itu tuh ada salah satu teman aku namanya Devi Febriani. Kalau Mbak Devi nanti dengar di sini mungkin Mbak Devi ingat lah ya. Jadi pas itu tuh karena kita sama-sama misalnya baru agak bener ya, baru jadi orang agak bener dikit lah ya gitu, saya gitu kan. Kita sharing kayak Mbak Devi gimana ininya. Terus emang kalau si Mbak Devi ini dia itu emang dia fokus ngafal kan, dia tuh emang pengen ngafal Quran gitu kan, emang udah niatan dari awal pengen ngafal Quran gitu. Dia mulai ngafal tuh dari Quran surah Ar-Rahman kalau nggak salah, karena emang waktu itu kan dia nggak tahu kenapa dia suka banget sama surah itu gitu kan. Kalau aku nggak, aku beda gitu kan, aku belum tertarik gitu. Terus pas beliau ya Mbak Devi ini bilang, kenapa nggak sekalian coba belajar ngafal aja Mbak gitu kan, kayaknya lebih ini deh, lebih enak katanya gitu kan. Aku yang tadinya kayak yang emang ya Mbak, terus nanti gimana caranya gimana gitu kan, ya udah dihafalin aja sehari misal 1 ayat atau gimana gitu kan. Ya akhirnya aku ngikut maksudnya ya belajar lah, coba belajar gitu kan, karena posisinya waktu itu emang aku bener-bener baru tertarik bener-bener baru tertarik sama yang namanya Quran ya. Walaupun emang dulu juga sebelum itu ya sering ngaji juga gitu kan, cuma emang nggak setertarik itu gitu kan, maksudnya nggak kelihatan benar-benar menarik itu gitu kan, nggak semenarik itu di mata aku gitu kan. Langsung lah di situ dia bilang, aku mau ngafal dari Ar-Rahman Mbak. Terus nanti kan posisinya waktu itu aku di Jakarta, terus si Mbak Devi ini dia di Cikarang gitu kan. Si Mbak Devi ini bilang, Mbak nanti ketemuan yuk di Istiqlal gitu sambil murojaah, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, Mbak aku tuh belum mulai ngafal loh, kata aku gitu kan. Aku benar-benar baru istilahnya ya Al-Mulk mungkin sedikit sih hafal gitu. Ya coba dong dihafalin, kata dia gitu. Ya udahlah, aku dari situ coba lah ngafal Al-Mulk kan. Bener-bener satu kali itu mah, karena mungkin karena sering dibaca kali ya, karena sering aku baca, karena udah aku sering baca tiap malam, jadi langsung 1 hari itu langsung hafal si Al-Mulk yang 30 ayat itu langsung aku hafal kan. Itu awal mula aku ngafal. Terus ada cerita lagi. Jadi di awal aku ngafal juga itu bukan cuma Al-Mulk doang ya. Al-Mulk emang ya aku udah suka banget sih sama surah itu istilahnya gitu kan. Nah ada satu surah lagi yang aku suka banget, sampai aku tuh pernah bilang gini kan, aku mau dong nanti kalau misalnya nikah dihadiahin itu sama suami aku, dihadiahin surah itu sama suami aku, atau gitu kan. Tahu nggak surahnya apa? Surah Al-Qiyamah. Kenapa aku bisa tertarik banget sama surah itu? Karena aku bener-bener surah itu tuh istilahnya yang bener-bener bikin aku tuh nangis, bener-bener yang sadar diri lah, kita itu cuma manusia, kamu tuh cuma kecil gitu kan, kamu tuh apa sih gitu kan, kayak yang bener-bener nyentuh banget di hati aku gitu kan. Makanya aku langsung Masya Allah banget ya surah ini gitu kan, sampai tiap hari aku dengerin tuh, maksudnya ya
tiap hari ya aku dengerin murotal si surah ini gitu kan, si Al-Qiyamah ini gitu kan. Itu pun belum ada, istilahnya belum ada keinginan buat bener-bener ngafal ya gitu. Ya aku mikirnya nanti dulu deh gitu kan, nanti aja deh gitu kan, nanti juga ini sendiri gitu kan, kalau udah bener-bener pengen ngafal aja deh aku baru hafalin gitu, aku baru hafalan Quran gitu kan. Nah dari situ aku cari-cari itu kan, karena aku udah tertarik sama Al-Qiyamah, aku udah senangis itu, bikin aku bener-bener sesadar itu sih gitu kan. Aku carilah murotal dari surah itu gitu, aku cari syekhnya yang benar-benar kayaknya sesuai sama hati aku sih gitu. Aku selalu nerapin ya ke diri aku, kalau misalnya dengerin murotal itu nggak melulu satu syekh itu dalam satu juz. Jadi kayak misalnya di surah Al-Qiyamah aku suka sama Syekh Misyari gitu kan, iya Al-Qiyamah aja yang Syekh Misyari, yang lain mah aku cari lagi yang istilahnya cocok buat aku sih gitu, cocok di hati aku sih gitu kan. Padahal mah nggak boleh gitu ya sebenarnya gitu kan. Itu aku cari kan, aku dapat Syekh Misyari, aku puter tiap hari, kayaknya sebulan sih, itu sebulan aku dengerin. Dan di akhir 2018 atau di akhir 2017 gitu, aku hafal sendiri tanpa ngafal surah Al-Qiyamah itu. Jadi intinya apa? Jadi intinya kalau mau ngafal, niatnya harus dibenerin dulu, cari yang benar-benar surah yang disuka, benar-benar yang kayak kamu udah tertarik. Misalnya, jadi nggak harus, kalau dari aku sih ya, kalau dari aku sendiri nggak harus dari juz 30, misal dari An-Nas sampai An-Naba, terus kayak dari juz 29 itu dari Al-Mursalat sampai Al-Mulk, itu nggak melulu kayak gitu kalau menurut aku. Jujur aku nggak ngafal dari kayak An-Nas sampai An-Naba dulu, terus kayak dari Al-Mursalat sampai Al-Mulk gitu, enggak berurutan kayak gitu. Jadi kayak awal ngafal emang dari Al-Mulk kan, Al-Mulk aku pindah lagi ke Al-Qiyamah aku udah selesai, ke Al-Insan aku udah selesai, terus kayak ke An-Naba misalnya gitu kan. Ya aku cari satu-satu tuh, aku cari satu-satu dari syekh masing-masing surat itu gitu. Syukur-syukur sih ada yang sama gitu kan, jadi nggak perlu aku susah-susah buat nyari yang sesuai sama aku gitu kan. Jadi yang kayaknya ininya bukan cuma bagus suaranya doang gitu kan, misalnya masuk juga ke otak aku gitu kan. Itu yang pertama, cari murotalnya yang sesuai. Terus surahnya juga gak usah yang berurutan kayak yang dari An-Nas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas kayak gitu. Nggak usah berurutan kayak gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya menurut aku. Cuma ya kalau misalnya mau berurutan itu lebih bagus sih gitu kan. Cuma kalau dari aku pribadi kayak gitu nggak berurutan kan. Aku cari yang kayaknya aku udah tertarik banget surah itu gitu kan. Terus yang ketiga, ya udah kamu baca aja tiap hari gitu. Kamu jangan malas juga gitu kan. Kalian jangan malas juga kayak baca Quran, tilawah Quran tiap hari, terus kayak belajar tahsinnya lagi dibenerin lagi, makharijul hurufnya juga dibenerin lagi, gitu kan. Ya pokoknya harus dibenerin lagi gitu kan dari awal gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Terus nggak usah banyak-banyak juga gitu kan. Misal sehari seayat itu bukan cuma seayat, tapi itu udah alhamdulillah kalian tuh masih istilahnya udah mau menghafal satu hari satu ayat istilahnya gitu kan. Gitu, dibaca tiap hari, diulang. Jangan lupa juga dibaca tuh terjemahannya, pelan-pelan aja gitu kan. Kadang kayak pernah nggak sih kalian tuh gini, kalian lagi tilawah Quran, tahu-tahu kalian itu
yang biasanya lancar di ayat itu, kalian tuh tiba-tiba kayak yang apa ya, bukan gagap sih, jadi kayak ya nggak lancar aja gitu loh, kayak yang macet-macet, kayak yang ya pokoknya gitu kan, kayak yang gandut gitu loh. Aku nggak tahu bahasa gandut itu apaan gitu kan, kayak gitu kan. Ya, kalian cobalah, sebenarnya ya kalau dari pengalaman aku sendiri ya, sebenarnya si ayat atau surat itu tuh lagi kangen sama kita gitu. Coba aja baca terjemahannya gitu kan. Kadang yang kalau misalnya kita nggak lancar kayak gitu, itu tuh terjemahannya sesuai loh sama yang lagi kita alamin gitu kan. Benar-benar kayak yang ya sesuai aja gitu sama yang kita ingin sekarang. Sampai aku pernah nangis gara-gara ayat di surah Toha ayat 5 kalau nggak salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah itu ya ada di atas arsy gitu kan. Jadi kayak yang aku tuh di situ kayak, karena kenapa aku bisa nangis di ayat itu, karena aku tuh pernah gini kan, aku tuh pernah, ya mungkin kalian juga pernah kali ya, kayak sama kayak aku gitu kan, kayak mempertanyakan kayak Allah itu ada di atas langit atau di mana sih gitu kan. Katanya Allah itu dekat sama kita gitu kan. Nah kalau misalnya kan pernah ya, misalnya anak-anak SD, anak-anak kecil gitu kan, misalnya pada suka kayak gitu kan, nanya gitu kan. Bahkan pernah kan ada yang bilang kayak gini, kalau kamu nanya kayak gitu ya kamu tuh nanti bakal gila atau gimana gitu kan. Ya kamu bakal gila karena kamu gak tahu ilmunya. Al-Quran itu udah ngejelasin semuanya gitu kan. Nah aku tuh kayak yang nyesel aja gitu, baru misalnya kayak baru kenal sama Al-Quran gitu kan dari surah itu gitu kan. Terus di surah Toha itu juga surah favorit aku ya, surah kesukaan aku. Di surah Toha itu kan dia cerita tentang Nabi Musa ya Nabi Musa sama Fir'aun gitu kan. Itu tuh bener-bener Masya Allah banget gitu kan, kayak gimana ya, cobaan Nabi itu berat banget loh gitu kan, kayak yang Musa itu Masya Allah banget loh gitu kan. Bukan cuma Nabi Muhammad doang yang Masya Allah gitu kan, ternyata Musa pun juga sama gitu kan. Jadi kadang kita tuh sampai lupa ya, sampai ini jadi nyimpang ya, maaf ya, jadi kemana-mana nih ceritanya. Ini Musa itu juga Masya Allah banget gitu kan, kisahnya Musa. Bukan, kalau kita kan taunya ya kalau cerita tentang Nabi Musa ya udah tentang Nabi yang punya tongkat, dia bisa membelah lautan, udah gitu doang. Yang tongkatnya jadi ular, udah gitu doang, iya kan, gitu doang kan. Nah ternyata tuh nggak cuma kayak gitu isinya gitu kan. Itu bener-bener, coba deh buka itu Quran surah Toha, Quran surah 20, itu bener-bener Masya Allah banget. Aku tuh gimana ya, bener-bener ada motivasi buat ngafal Quran ya karena dari surah itu juga sih sebenarnya. Aku mikir gini kan, kalau misal aku nggak ngafal Quran, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya jaminan apa-apa, ibadah aku belum tentu diterima sama Allah, misalnya gitu kan. Yang tiap hari aku sholat, aku ngaji, itu ya belum tentu diterima sama Allah gitu kan. Kayak yang di situ tuh, terus dari surah itu juga aku tuh mikir gini, aku tuh nggak punya jaminan buat diri sendiri, gimana aku mau ngasih jaminan buat kedua orang tua aku. Katanya aku sayang sama kedua orang tua aku, katanya aku sayang sama mama, katanya aku sayang sama bapak, sayang gitu kan. Tapi masa sih aku tega gitu aja gitu, aku nggak bisa ngasih jaminan ke mereka, jaminan surga buat mereka gitu kan, istilahnya gitu. Terus ditambah aku tuh punya keinginan kuat gini ya, aku tuh pengen ketemu sama Rasulullah, aku tuh pengen ketemu sama Nabi Musa, aku tuh pengen kepala aku tuh diusap-usap sama Nabi Musa. Aku tuh pernah kayak gitu ya, bener-bener pernah. Dan sampai sekarang sih masih kayak gitu, masih punya keinginan kuat buat kayak gitu, misalnya gitu.
Jadi aku mau nggak mau ya harus hafal Quran gitu kan. Jadi biar ada jaminan aja gitu buat ke surga istilahnya gitu kan. Ya walaupun gak gampang sih cobaannya, gak gampang sih ujiannya, kayak bukan gak bakal sih, gak semudah itu orang istiqomah menghafal. Ada aja yang istilahnya ngalang-halangin, ada aja yang bikin kita itu down, ada aja yang bikin kita itu males istilahnya gitu kan. Cuma ya balik lagi, tujuan kita ngafal itu buat apa, niatnya dibenerin dulu. Kalau dari aku gitu sih ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini ya, karena aku nggak bisa ngomong juga sih, maksudnya nggak terlalu bisa ngomong banyak gitu kan. Ini mah karena kebetulan teman-teman aku nanya kayak gitu dan aku pikir ini bermanfaat juga buat orang lain, jadi ya aku share di sini gitu. Terima kasih buat yang udah dengerin cerita aku. Sampai ketemu di cerita aku yang lainnya, atau mungkin di puisi-puisi aku yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.